diduga melakukan praktek foya-foya. Ini di luar istrinya yang kelihatan punya tas Hermes miliaran dan segala macamnya di saat rakyat lagi kesusahan. 5 miliar cuma buat satu tas. Yes, itu adalah harga salah satu tas yang jadi bagian dari koleksi istri Gubernur Kaltim. Jaga marwah, dan ternyata koleksi jam mewahnya beliau juga nggak kalah, guys. Nah, itu jam tangan buat pecinta jam pasti nggak asing lagi, guys. Itu adalah Richard Mille seri RM005 dan harganya hampir 2 miliar rupiah, bos. Hola, mestinya kata nih, Messi diduga anggarannya hedon kerap bikin panas. Rudi Masud, Gubernur Kaltim yang belum lama ini kembali bikin geger dengan anggaran laundry pakaian dinas hingga dalaman tembus angka 450 juta rupiah per tahun. Kini diduga jadi berbuntut panjang. Berbagai dugaan sindiran terkait prestasinya untuk pembangunan dan warga Kaltim pun makin ramai. Gak cuma itu aja, bahkan psikolog Lita Gading pun dalam video yang beredar di sosial media terlihat membahas fashion sang istri dari Rudi Masud sambil menanyakan apa aja yang udah diberikan ke masyarakat Kaltim dan membahas terkait kepantasan dalam berpakaian. Bahkan komika Musdalifah juga diduga menyindir gaya fashion istri dari Rudi Masud sang Gubernur Kaltim. Sarifah Suraidah ala none Belande. Nama sama penampilan beda jauh, jomplang. Aduh, ampun. Sebagai seorang istri gubernur dan anggota DPR, seharusnya memberikan marwah terbaik untuk rakyat, karena Anda adalah wakil rakyat. Paham? Jangan cuma penampilan yang digedein, yang ditonjolin ya. Mau seperti apa? Mau seperti noni-noni gitu. Mau seperti Ratu Elizabeth atau Lady Diana. Aduh, ampun. Hey, jangan cuma penampilan, ya. Kerja yang benar. Udah ngasih apa buat rakyatmu? Tuh jalan lubangnya gede-gede. Hah, perwakilan mana ini? Laki, bini, 11-12. Mau diapain ini? Apalagi terima tuh yang namanya pensiun DPR seumur hidup. Udah berapa kali nih, guys? Udah berapa kali dia jadi anggota DPR? Coba kalian baca, guys. Hah, enak banget ya, pakai dehep. Money. Yuk. Aduh, ampun. Memalukan tau gak sih? Aduh, ampun. Harusnya ya, Bu, saya kasih tahu ya. Sebagai seorang wanita yang mempunyai jabatan, baik suami maupun Anda, menilik diri gitu loh. Kita itu berpakaian pantas apa tidak gitu. Pantas itu bukan berarti mewah. Pantas itu harus bisa menempatkan diri pada saat kita kemana, di posisi apa gitu, ya kan? Ya contohnya itu tuh, tadi tuh ibu ke pasar pakai topi seperti noni-noni Belande, bajunya kayak begitu, kayak kurang apa ya, rambut merah gitu ya. Aduh, ampun. Tidak ada mungkin persyaratan itu rambut merah lah segala macam, tapi dipantesin gitu loh. Anda kan bukan artis, Anda kan di situ anggota dewan, ya kan? Dan bininya gubernur. Nah di situ dong harusnya image terbaik itu adalah sederhana, wibawa, pantas dilihat gitu, dan disesuaikan dengan kemana lah kita pergi gitu. Aduh tuh, saya speechless loh ngomongin, bener. Bingung saya loh, Bu Sarifah. Ya, Bu Sarifah kan namanya Sarifah. Ya, aduh. Ya udah Bu Sarifah. Oke. Ya Bu Sarifah. Orang mana Bu Sarifah teh? Bener gak sih guys? Bener gak? Julid gue nih, lagi julid nih gue. Yang herannya lagi, kok suaminya gak negur gitu loh bininya penampilan kayak begitu. Ampun. Biasanya ya laki-laki itu suka wanita yang anggun gitu, anggun, lalu bersahaja gitu, apalagi sebagai istri pejabat gitu ya. Tapi ini kok suka yang seperti, mohon maaf ya, seperti apa ya, aduh nanti kalau saya ngomong nanti disul lagi. Seperti yang itu loh, yang boneka-boneka Betawi itu loh, ya kan? Jadi, aduh, tabrakan gitu loh, warna-warnanya aja, aduh capek deh, udah susah. Nah, nggak cuma soal sang istri yang fashionnya dianggap super mencolok, tapi dinasti jabatan keluarganya pun ramai banget jadi sorotan. Aktor sekaligus komika Panji pun bahkan sampai khawatir dengan praktik dinasti yang diduga dijalani Rudi Masud. Dalam video yang beredar, Panji pun menyebutkan sejumlah nama yang juga masih keluarga Rudi Masud yang duduk di pemerintahan dengan jabatan-jabatannya. Kalau kata Panji, pas lebaran kalau kumpul udah kayak rapat. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud sangat dikhawatirkan praktek dinastinya.
waktu gue tur ke Balikpapan untuk Mensrea Balikpapan, gue sempat beberapa momen pertama tuh ngomongin dinasti tersebut. Tapi gue akan bacakan untuk dulu siapa saja anggota keluarganya yang memiliki jabatan-jabatan yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik untuk Kalimantan Timur. Rudi Masudnya adalah Gubernur Kaltim sampai dengan 2030 nanti. Dia juga adalah Ketua DPD Golkar Kaltim. Jadi dia gubernur ya. Kakaknya Hasanuddin Masud adalah Ketua DPRD Kaltim. Jadi kan gubernur kan bermitranya nih sama DPRD nih. Ketua DPRD-nya adalah kakaknya sendiri. Terus di level kota atau kabupaten, Rahmat Masud yang juga adalah kakaknya Rudi Masud, ini adalah Wali Kota Balikpapan. Kemudian Abdul Ghafur Masud, ini adalah adiknya Rudi Masud, pernah menjadi Bupati Penajam Pasir Utara. Kayaknya gue lupa nih, tapi kayaknya kasus. Terus di level nasional dan di legislatif, Syarifah Suraidah, beliau adalah istrinya Rudi Masud, adalah anggota DPR RI sampai dengan tahun 2029, menggantikan kursinya Rudi ketika Rudinya maju pilgub. Kemudian ada lagi Syaharia Masud, ini adalah kakaknya, anggota DPRD Kaltim sampai dengan 2029. Jadi di level provinsi, Rudi jadi gubernur, Hasanuddin jadi ketua DPRD. Di kota yang penting seperti Balikpapan, Rahmat Masud. Di level nasional, istrinya Syarifah Masud, DPR RI. Legislatif di daerah, DPRD Kaltim, Syaharia Masud. Jadi baik eksekutif ataupun legislatif udah dipegang sama Masud. Jadi kepentingan-kepentingan dijagain sama satu keluarga. Kalau mereka lagi lebaran, hitungannya rapat itu. Nah ini kan jadi bahaya. Kenapa? Karena salah satu alasan kenapa dipecah antara legislatif, eksekutif, yudikatif adalah justru supaya kekuatannya itu dipisah. Justru supaya nggak semuanya jadi satu dan melakukan keputusan-keputusan yang tidak bijak dan tidak baik dan cenderung korup. Ketika dijadiin satu, mudah sekali, ini kayak raja gitu. Pokoknya gue yang bikin aturan, gue yang mastiin aturan dijalanin, gue yang megang hukumnya, semuanya serba gue. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, nggak ada yang ngecek, nggak ada yang nuntut, nggak ada yang memperdebatkan gitu. Dan akhirnya yang buruk siapa? Masyarakat Kalimantan Timur. Duh, nggak ada asap kalau nggak ada api, Besti. Diduga buntut dari gebrakan anggarannya yang lagi-lagi dianggap hedon. Apalagi terkait jasa naskah pidato Rudi Masud pun dikabarkan menganggarkan hingga 73 juta rupiah. Wah, duh, bingung gak nih? Pidato naskahnya doang 73 juta. Belum berhenti sampai situ aja. Gebrakan lain Rudi Masud yang juga geger di sosial media, yaitu soal mobil dinas seharga 8,5 miliar. Dan anggaran renovasi rumah dinas senilai 25 miliar serta jamuan tamu pimpinan tembus di angka 6 miliar pada tahun 2025 ini pun sukses bikin warganet nyindir pedas. Bahkan Isra Nur dan komika pun diduga ikutan nyindir, Besti. Bagus mobilnya kayak, bagus mobilnya. Anak minjem nggak? Anak ngerasain nggak? Ini 8,5 miliar. Alasan renov rumah Kaltim 25 miliar menurut Kang Didi. Jadi ada renov rumah Gubernur Kaltim nih 25 miliar. Nah, renov ini ya, berarti bangunannya udah ada, katanya lama kosong kalau nggak salah. Nah, renov ini ruang kerja dan rujab, aku nggak tahu rujab itu apa, ruang jabatan mungkin. Habis 10,2 miliar. Bagaimana? Kira-kira renovnya sampai segitu tuh apa bahan bangunannya kira-kira? Oh itu tadi dibilang lama nggak kepake ya bangunannya? Ya, lama. Habis 20 miliar atau 10%? 25 miliar renov untuk bangunan yang udah lama nggak kepake. Ya. Masuk akal sih, masuk akal. Kenapa Ya, masuk karena akal? Ini yang orang jarang sadari, apalagi yang rumahnya sudah lama gak kepake, itu biaya ngusir setannya tuh yang susah. Itu masuk ke anggaran itu.
Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Dijagalah marwahnya yang bayar pajak. Masa kayak gini Pak, seadanya. Nggak masuk akal Pak, warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Mosok jalan seadanya Pak. Dugaan pengulitan terhadap anggaran Rudi Masud yang membuat geger juga hingga membuat warganet membuat top 5 anggaran yang disebut ugal-ugalan Gubernur Kaltim, di mana salah satunya juga ada anggaran gaji tim ahli senilai 10,5 miliar rupiah, di mana hal tersebut jadi membuat Rudi Masud menjadi sorotan tajam, termasuk dengan koleksi pribadinya dengan sang istri yang tak luput jadi pembahasan warganet, mulai dari tas luxury sang istri yang tembus di angka 5 miliar hingga jam tangan Rudi Masud yang ditafsir juga miliaran rupiah. Hal tersebut pun banyak menuai reaksi, termasuk dari Panji, di mana di tengah upaya efisiensi, Rudi Masud justru diduga memiliki anggaran yang dianggap terlalu hedon dan bikin urat masyarakat menegang. Dengan Kemdagri. Iya. Ya. Itu tapi anggarannya membuat satu orang gajinya itu 40 juta Bu. Itu sesuai aja Bu atau gimana? Itu lampiran peraturan lampiran pergub sudah dikonsultasikan ke Kemdagri. Sudah dikonsultasikan ke Kemdagri karena ini kan tenaga ahli ya, dan kita mengacu ada beberapa daerah termasuk juga DKI. Bahkan di atas kita tidak sebesar itu. Oh, DKI lebih 5 miliar cuma buat satu tas. Yes, itu adalah harga salah satu tas yang jadi bagian dari koleksi istri Gubernur Kaltim. Ternyata nggak cuma punya style unik, koleksi tas mewahnya masih banyak lagi, bahkan sampai yang exotic leather dan super langka. Beliau memang udah lama banget jadi kolektor luxury bags, dan koleksinya pun mostly dari brand luxury termahal yaitu Hermes. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Dari yang pertama ada Hermes Birkin 25 Lizard. Tas exotic leather ini harganya di sekitar 2 miliaran. Gak cuma Birkin, dia juga punya versi Kelly 28 di harga 1,4 miliar dan Constance 18 di harga 500 juta. Kulit lizard ini rare banget guys, apalagi sampai punya 3. Lanjut masih di tas eksotik Hermes, yang satu ini Birkin 30 versi Crocodile Porosio Shiny yang harganya sekitar 600 jutaan. Selanjutnya dia juga punya Kelly 20F Song di harga 400 juta. Terakhir, tas termahalnya adalah Hermes Birkin Faubourg yang harganya tembus 5 miliar. Bentuknya terinspirasi dari butik Hermes di Paris dan cuma ada sekitar 50 piece di dunia. Yang punya cuma seleb-seleb terkenal kayak Kylie Jenner, Syahrini, dan ternyata istri Gubernur Kaltim ini juga jadi salah satu pemiliknya. Masih banyak lagi koleksi lainnya yang kalau dibahas gak bakal ada habisnya. Kira-kira totalnya tembus berapa miliar atau triliun ya? Diduga melakukan praktek foya-foya. Ini di luar istrinya yang kelihatan punya tas Hermes miliaran dan segala macamnya di saat rakyat lagi kesusahan. Ini Rudi Masudnya itu menganggarkan mobil dinas 8,5 miliar. Rumah jabatan direnovasi 25 miliar. Kemudian dia beli kursi pijat pakai APBD. Regen aja sampai sekarang masih nggak dapat kursi yang dia pengen. Ini Rudi Masud beli kursi pijat pakai uang APBD. Kenapa ini semua jadi masalah? Karena seperti yang kita tahu, sekarang sedang ada efisiensi. Sehingga nggak nyambung tuh efisiensi yang diminta sama pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan oleh Rudi Masud. Dan ketika ditanya, jawabannya ada aja. Kayak waktu ditanya kenapa mobilnya itu 8,5 miliar, jawabannya adalah, ya harus dijaga dong marwahnya seorang gubernur. Masa gubernur Kalimantan Timur mobilnya seadanya? Jangan dong kayak gitu. Padahal emang kenapa kalau mobilnya seadanya? Ini kan cuma mobil untuk membawa dia pindah dari satu titik ke titik yang lain. Nggak perlu terlalu mewah, nggak perlu terlalu pamer. Biasa-biasa aja juga bisa. Jaga marwah, dan ternyata koleksi jam mewahnya beliau juga nggak kalah guys. Kita lihat yang pertama ya, gas. Nah, kalian bisa lihat di tangan beliau ini. Nah, itu jam tangan buat pecinta jam pasti nggak asing lagi guys. Sangat ikonik banget dengan bentuk kotak. Itu adalah Richard Mille seri RM005 dan harganya hampir 2 miliar rupiah bos. Nah, cuman satu, di foto ini juga beliau menggunakan jam tangan model lain, dan itu adalah jam tangan AP Royal Oak Chronograph Rose Gold juga guys, dan harganya juga fantastis di 600 jutaan. Gak kaget ya, ternyata dia punya jam tangan senilai rumah mewah di tangannya guys. Mungkin karena itu rasa 8,5 miliar itu wajar-wajar saja.
Mana menurut kalian? Silahkan Duh, tulis. ada-ada aja ya Besti. Sampai bingung Ani. Tapi yang pasti, hal tersebut kini udah jadi sorotan. Melalui video yang beredar, Presiden Prabowo terlihat mewarning untuk para pejabat jangan mentang-mentang karena kebutuhan rakyat masih banyak dan harus lebih utama. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.